udah ngepost video. Kok akhirnya sih? Karena udah 6 bulan aku diemin. Ini Bener-bener. YouTuber junior ini harus di ospek. Karena bener-bener nggak tahu mau gimana, mau ngapain, nggak bisa. Dan nggak ada waktu juga bikin konten. Tapi sekarang alhamdulillah ada waktu. Terakhir bikin konten apa? Konten ngeliat rumah. Sama kemarin sih konten promoin series aku yang baru, Get Married series. Oh, oke. Kita promoin. Kirain konten klarifikasi. Oh, di channel YouTube tidak ada klarifikasi. Iya. Ada di grup WhatsApp keluarga ya. Pak, nggak gini kok. Nggak dong, kita menjawab gosip pakai karya lah, bukan pakai kata. Wes. Setuju. Dan ini program kali ini namanya adalah Mimi-chan. Oke. Mimi-chan. Minum-minum cantik. Mimi-chan. Oke. Minum-minum cantik. Makanya ini disediakan minuman di depannya. Tuh, supaya kita kayak chill gitu. Oke. Karena ngobrol kali ini nggak ada listnya, nggak ada kayak mau ngomong apa ya gitu, nggak ada temanya. Jadi kita ngalor ngidul aja gitu ngobrol, nggak ada temanya gitu. Cuma memang aku udah lama sih pengen nanya sama Kak Arif, karena dulu aku itu termasuk warga Twitter yang ngikutin pocong G-nya 3. Oke. Wah, anak lama ya ternyata. Emang dulu bikin Twitter kapan? Aduh, awal 2013 kali ya, 2013. Iya. Enggak, 2009, Aku 2009. Yes, 2009 2009 nih. 2009 2010 lah aku bikin. Kamu umurnya berapa 2009? 4 13 tahun. Oh, udah 13 Ya tahun. Allah, aku 23 tahun loh sekarang. Oke. Tidak terlihat seperti 23 Oh, tahun. makasih. Itu I take that as compliment ya. Iya. Nah, terus aku tuh sumpah ngikutin tapi nggak yang kayak fanatik gitu. Dan aku sampai sekarang masih bingung zaman dulu tuh pocong kenapa bisa seviral itu dan nge-tweet apa sih gitu. itu dari 2009. Cuman emang zaman dulu yang main Twitter belum begitu banyak kan. Zaman 2009. Itu beda sama sekarang. Sekarang kan kamu kan followersnya Instagram berarti 35 juta atau berapa gitu ya. Yang Aku lupa. 34 jutanya beli di mana kemarin? Anti beli klub. Cuman dulu pas masih sepi main Twitter punya follower 5.000 aja itu banyak banget. Buat dapetin 10.000, 20.000, 30.000 itu zaman dulu susah banget. Susah banget. Nah kebetulan zaman dulu pas awal-awal main Twitter aku bisa dapat follower waktu tahun 2009 itu kayak sekitar 100 ribuan, naik ke 200 ribu. Buat tahun itu hitungannya udah lumayan. Karena orang kan sekarang bilangnya seleb tweet. Tapi justru ketika itu istilah seleb tweet belum ada. Jadi kayak ya udah kita main Twitter rame gitu. Nah awalnya dari situ. Awalnya kenapa bisa kayak viral banget? Apa ya, nggak tahu. Waktu itu kan bikin Twitter identitasnya nggak ketahuan, pakai nama pocong G-nya 3 gitu biar misterius aja gitu, anonim gitu. Cuman nge-tweetnya random, bercandaan, terus dulu kan zaman galau-galau gitu kan. Jadi ya udah nge-tweet kayak gitu mungkin karena masih jarang dan bagi sebagian orang itu masih baru ada tweet-tweet kayak gitu, jadi orang jadi pada ngikutin semua karena waktu dulu belum ada yang kayak gitu, masih jarang. Dan sumpah aku sampai tahu banget yang kakak waktu itu nge-tweet lagi ada di suatu tempat dan di tiba-tiba ada orang segerombolan datang bawa itu kan, kayak bawa banner or something like that. Itu di Citos. Jadi mungkin itu yang pertama yang bikin lumayan viral karena ini orang nggak ketahuan siapa, nggak ketahuan wujudnya kayak gimana, tapi bisa engagementnya setinggi itu gitu sampai bikin anak-anak sekolah datang waktu itu rame banget sampai diusir security kita di Iya, Citos. dan sampai ada yang bawa tulisan pocong apa gitu kan. Itu dulu mulai awal ramenya gara-gara itu. Jadi heboh kayak siapa sih ini orang kok bisa rame kayak gitu. Kenapa pengen nggak ketahuan gitu, pengen misterius, nggak pengen identitasnya dari awal ditulis aja gitu? Yang pertama aku orangnya pemalu banget dulu. Pemalu. Sampai sekarang masih. Emang bukan apa ya? Dulu sama sekali nggak pengen terkenal karena goalsnya bukan terkenal dulu. Sama berarti kita. Ya? Iya, aku goalsnya bukan pengen terkenal. Jadi emang dulu itu nggak ada sedikit pun niat buat terkenal, makanya kayak ya udah aku nyaman jadi anonim, nggak ada yang kenal. Twitternya followersnya banyak sampai berapa ya waktu itu 3 juta 4 juta gitu zaman itu. Tapi aku nggak pengen muncul sama sekali karena bukan itu yang dicari. Bahkan pacar waktu itu nggak tahu sama sekali, orang tua aku juga nggak tahu, jadi benar-benar nggak ada yang tahu pocong itu siapa, benar-benar aku sendiri doang. Wow, tapi pernah gak sih ngalamin kayak pacaran terus tiba-tiba pacar kakak itu obses sama pocong gitu?
atau kayak beberapa dia kali ngefans atau apa. kejadian beberapa kali yang kayak kita lagi di mobil gitu terus kayak lihat deh tweetnya yang kayak gitu, kejadian beberapa kali, cuman emang waktu itu akhirnya nggak ngaku juga karena apa ya, pertama emang nggak pengen orang tahu, takut bocor karena aku pikirnya ini ntar kalau misalnya kita putus atau kenapa-napa Dia akan jadi bilang-bilang. nyebar. Terus yang kedua emang nggak pengen pakai gitu-gituan buat pacaran aja, kayak udah pengennya pacaran ya gara-gara. Tapi sempet gak sih kayak ada cewek yang ini apaan sih pocong ngetut-ngetut gitu di depan kakak sendiri? Zaman itu ketika tahun itu pocong kan viral banget kan, emang terkenal banget ketika itu, jadi positif banget, maksudnya nggak ada yang apaan sih ini, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Cuman lebih ke kayak yang gila ini kocak banget, ini siapa sih, kok bisa sampai nggak ketahuan ya kayak gitu. Padahal Dalam hati bangga banget kan kayak gitu gue. iya, cuman ya gitu, makanya pas ketahuan akhirnya identitasnya ketahuan tahun 2013, aku stres banget. 2011. Nah itu kenapa sih bisa ketahuan? Aku nggak ngikutin, tapi karena adik aku dan sekitar aku ngikutin, jadi yang kayak waktu itu aku ada di momen kayak identitas pocong ketahuan namanya Arif Muhammad. Aku sempet ada di momen itu dan aku yang kayak oh oke. Terus foto kakak bersebaran di mana-mana gitu. Jadi nggak tahu, jadi ada satu orang dia kayak detektif gitulah, dia nyari tahu, ngerunut, oh ini pocong sering nge-tweet tentang kampus, kayaknya kampusnya Trisakti, terus ditelusuri, terus pokoknya dia bikin. Wah ini niat banget sih. Iya, dia bikin blog itu khusus buat ngebongkar siapa pocong itu gitu. Itu waktu itu aku sampai stres, sampai nangis beneran, demi Allah nggak bohong, beneran nangis ketika itu karena nggak pengen ketahuan, nggak pengen terkenal, dan nggak siap terkenal ketika itu. Akhirnya waktu itu kan konsul sama Radit Erika, dia salah satu orang yang belakangan akhirnya tahu pocong itu siapa. Jadi yang tahu itu bertiga waktu itu, aku, Radit, sama ada satu namanya Bena. Tanya, nelfon Radit kan, ini gimana nih, gue kebongkar segala macam, terus kayak ya udah lo nggak bisa mundur lagi, soalnya itu udah terlalu spesifik buat mundur, mau nggak mau ngaku aja kan. Kok itu, bisa spesifik itu sih? sih? Itu aku stres 3 hari, nangis di rumah. Oh my god. Karena emang soalnya jadi banyak yang sumbang waktu itu kan ngeluarin bukunya pecah tuh, rame. Bukunya akhirnya mau difilmkan. Nah, momen ketahuannya itu pas filmnya mau tayang, jadi ada beberapa suara sumbang yang bilang ini gimmick kali biar promo filmnya segala macam. Yang bikin kesel adalah karena itu beneran bukan gimmick, tapi dituduh, sebagian orang nuduh Aku itu, sering banget kayak begitu. jadi kayak apa ya, kayak sumpah demi Allah wallahi ini nggak tahu ini apaan yang ngebongkar siapa, dan ini bukan settingan, tapi orang-orang kayak beberapa kayak oh itu settingan biar filmnya laku segala macam, jadinya kesel banget jadinya. Kesel kan, padahal kayak, kita nangis-nangis juga dan nggak mau itu gimmick juga. Akhirnya 3 tahun yang lalu, waktu itu aku lagi jadi speaker di Unpad Jatinangor, pas sesi Q&A tiba-tiba ada yang angkat tangan, kamu mau nanya apa? Enggak kan, nggak mau nanya, aku mau ngaku waktu zaman 2011 yang bongkar identitas pocong itu teman satu kosan aku, katanya kayak gitu. Itu jantung gue kayak berhenti, tau gak, kayak itu teman lo salah satu orang yang dulu gue benci banget. Tapi pada akhirnya ya aku bersyukur kayak kalau dulu nggak ketahuan sekarang nggak kayak gini. Tapi sempat ada di momen kayak wah kurang ajar nih ngebongkar, kayak beneran yang stres banget. Wah, aku sebenarnya juga punya akun tidak tahu nama aku, tapi sekarang udah aku hapus, tapi ya? di Tumblr. Di Tumblr. Jadi aku punya Tumblr isinya puisi-puisi aku. Yang Enggak lah. Enggak yang kayak gitu. Enggak. Ya? Itu justru jadi di Tumblr itu aku nulis puisi. Kan nggak pernah kepikiran bakal bikin buku puisi ya. Maksudnya aku siapa bikin buku puisi gitu pada saat itu mikirnya, dan puisi-puisi itu bener-bener personal buat aku, kayak curhatan diri aku sendiri, dan aku nggak pernah curhat ke siapa-siapa juga. Jadi aku bikin akun Tumblr, aku posting puisi-puisi. Akhirnya orang tahu nggak itu punya siapa? Nggak tahu, karena pas aku launching buku langsung aku hapus akunnya. Terus aku nulis terus, tapi sampai ada yang eksplisit juga gitu. Kalau puisi kan kita kayak ngerahasiain. Nah itu enak kayak poinnya sebenarnya, ketika kita jadi anonim kadang bebas kan. Kita enak karena kalaupun ada yang ngejudge, yang dijudge akun anonimnya itu bukan kita, jadi kayak iya bodoh amat, itu bukan gue itu gitu bukan kan. gue, jadi kayak iya. lebih jujur, lebih plong, lebih bebas gitu. Karena kan. di akun itu tuh aku sampai curhat banget, kayak bener-bener bukan puisi lagi, jatuhnya kayak curhat gitu. Dan ada orang yang kayak komenin, ada orang yang nge-repost atau segala macem, apa ya istilahnya waktu itu di Tumblr ya. Pokoknya kayak ada orang yang respon lah, dan aku seneng, asik, nggak tahu kalau ini gue, nggak tahu kalau gue curhatin siapa gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba ditawarin dijadiin, aku bilang, aku sempet nge-tweet juga puisi-puisi aku, terus ditawarin dijadiin buku kan sama Ayah Pidi Baik.
akhirnya aku harus nyetor puisi-puisi aku dong yang udah aku tulis di Tumblr itu. Langsung saat itu juga aku panik, aku hapus semuanya. Tapi ngerasa ini nggak sih, ngerasa senang nggak sih kalau misalnya kita udah terkenal kan orang ya semua orang jadi nice lah sama kita. Ada kebahagiaan tersendiri nggak sih kalau ada orang nice sama kita tanpa tahu kita siapa gitu ya nggak sih? Itu seru banget. Itu priceless sih. banget ya Itu sih? priceless banget, kayak misalnya nggak usah jauh-jauh kita keluar negeri nih, terus orang kenalan sama kita dan baik sama kita tanpa tahu Instagram kita apa, akun sosial media kita apa, terus kayak ngerasa ya ampun dia bisa baik sama gue tanpa ngelihat followers gue. Setuju. Itu dulu yang bikin aku nggak pengen terkenal waktu zaman itu, karena kayak hidup gue sudah menyenangkan nih, udah enak, nggak perlu mikirin perasaan orang lain, nggak perlu ngapa-ngapain, ya udah private aja gitu hidupnya. Nah terus pas kakak udah ketahuan gitu, kakak ada strategi apa gak? Oke gue harus kayak gini, atau kayak oke gue udah ketahuan nih, ya udahlah sekalian aja deh gitu. Jujur aja dulu pas awal ketahuan nggak ada strategi apa-apa karena kita benar-benar blank total dan emang belum siap untuk itu. Kayak tiba-tiba yang keluar ada yang mintain foto gitu, maksudnya kayak sumpah kayak apaan sih ini, ngapain minta foto sih, kayak gitu lah, kayak jadi yang terus kayak yang ke kampus, terus teman-teman kayak yang cie yang kayak gitu. Iya pocong cie gitu. Iya ya. yang kayak gitu, cie artis yang kayak gitu kan. Ya ampun. Iya yang sampah banget deh pokoknya. Tahu sendiri kan anak-anak di sekolah di kampus gitu kan. Terus kayak yang makanya dari awal tuh kayak stres banget, kayak aduh gue nggak pengen terkenal nih karena gue jadi diceng-cengin di circle yang teman main waktu itu. Cuman lama-lama kesempatan mulai terbuka, terus mulai lama-lama akhirnya jadi menyenangkan dengan sendirinya sih. Iya kan, cuma pas terbongkar lagi punya pacar gak? Pas terbongkar lagi nggak punya. Soalnya kalau lagi punya pacar kan kamu ternyata pocong. Nanti dapat tekanan dari pacarnya juga, kamu nggak bilang-bilang aku gitu kan. Lumayan sih waktu itu, mantan-mantan, teman-teman, keluarga semuanya pada ngechat. Serius? Keluarga juga? Soalnya emang nggak ada yang tahu satupun, benar-benar nggak ada yang tahu. Siapa yang paling kaget pada saat itu? Mantan. Karena dia ngomongin terus ya? Iya, karena emang nggak ada yang tahu, benar-benar nggak ada yang tahu. Sama waktu itu kan zaman dulu kan ngekos kan, teman satu kosan yang benar-benar udah deket banget, benar-benar yang kayak gini banget nggak tahu juga. Karena emang nggak cerita sama siapa-siapa. Itu mereka kalau aku jadi mantan atau jadi temennya kakak, aku ngerasa kayak gila ya, gue bukan siapa-siapa di hidup dia, gue nggak dikasih tahu. Tapi jadi menyenangkan aja karena kayak ya udah orang nggak ada yang tahu gitu. Dan kalau dia mau ngomongin pocong juga kita kayak ngerasa jadi kayak gimana gitu. Ya udah diem aja, senyum aja. Nggak bisa nahan, pernah nggak sih nggak bisa nahan ekspresi gitu pas lagi diomongin? Lumayan sih, karena kan kadang kayak atau pernah nimpalin malah, karena tuh waktu pocong itu apa sih gitu? zaman itu kan nge-tweetnya yang relate sama kehidupan waktu itu kan. Jadi kan waktu itu pas lagi zaman-zamannya masih ngampus, jadi tweetnya juga tentang kampus, menujunya ke arah bercandaannya di situ. Jadi kayak beberapa kali temen kayak kok ini sama sih si pocong nge-tweetnya tentang ujian. Waktu itu kampus aku Trisakti lagi ujian, kayak kok bisa apa sih ini ujiannya bareng ya kayak gitu. Jadi kan kadang kayak apa jangan-jangan terlalu obvious ya tweetnya, ntar ketahuan lagi yang apa, kadang kayak gitu. Dan tapi gila sih, pocong tuh fenomena banget, kayak bener-bener diikutin sama semua orang gitu. Cuman itu jadi bumerang sendiri karena pada akhirnya ketika dari Twitter pengen main sosmed lain, justru aku pengen menghilangkan image pocong, ngilangin total, pengen rebranding jadi Arif Muhammad, dan alhamdulillah sukses. Itu susah banget loh, ngilangin image pocong itu susah banget loh. Iya ya. Karena udah segitunya orang kenal aku pertama kali pocong. Jadi ketika udahan main Twitter, bikin sosmed lain, YouTube, Instagram segala macam pakai nama Arif Muhammad, itu kan orang udah gak ada yang kenal lagi kan. Karena orang waktu itu pocong. Orang sukanya sama pocong bukan sama Arif Muhammad. Jadi ketika pengen rebranding, beberapa teman bilang kayak, "Ih lu gila ya, sayang banget pocongnya udah terkenal gitu kan." Cuman kayak pocong kan waktu itu buat main-main ya. Maksudnya aku tidak melihat ada masa depan di situ sih, karena kayak bukan ya akan terus gitu aja. Itu bukan bukan aku yang sebenarnya gitu, karena itu emang persona aja yang dibikin, tapi bukan Arif Muhammad gitu. Berarti Arif Muhammad nggak pernah nge-tweet kayak pocong? Nggak pernah. Jadi punya Twitter 2, satu Twitter pribadi ya normal. Kalau pocong tetap kan? Ya iya. Tetap nggak sampai sekarang? Nggak, udah nggak main Twitter lagi. Sekali doang nge-tweet, cuman udah nggak aktif lagi. Jadi sekarang Arif Muhammad nggak mau, nggak terlalu mau dikenal sebagai pocong. I mean pocong sangat membanggakan, tapi cuman emang itu apa ya? Ya proses aja. Emang dulu gara-gara itu, cuman ketika 2014 itu kayak terakhir kali kayak udah deh gue stop main Twitter,
pengen jadi Arif Muhammad yang bener aja gitu. Kakak ambil jurusan apa sih? Hukum. Banting setir ya bapaknya ini ya. Aku ambil fakultas hukum, lulus, ikut pendidikan lawyer, ikut ujian lawyer, lulus, magang, udah dilantik, jadi udah jadi certified lawyer. Udah bisa buka kantor kayak Hotman Paris. Nah ini yang bikin penasaran ya. Kayak kakak kan sekarang malah bisnismen kan, bisnisnya di mana-mana gitu. Kayak sekolah hukum udah capek-capek. Aku semester 5 dapat hukum kan. Itu capek banget baca undang-undang, nyari celah. Kalau terus kan suka dikasih case kan. Kalau dikasih case gini, menurut kamu apa berdasarkan undang-undang pasal nomor segini-segini? Itu kan capek banget yang kayak kita harus baca terus, bukunya tebel segala macem. Tiba-tiba malah buka bisnis gitu yang nggak pernah belajar yang namanya bikin budget, bikin strategi marketing, terus DMP, decision making process itu kan nggak ada sama sekali di hukum. So how you can tiba-tiba jadi bisa dan tiba-tiba kayak malah kayak sukses banget gitu di bidang yang nggak dikuasai sebelumnya? Apa ya, kayaknya kalau jalur kehidupan kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin emang jalannya ke situ aja sih, dan waktu itu emang ngelihat kesempatan, lagi kebuka kesempatannya di ranah kreatif. Pertama kali kan emang sampai sekarang kan masih bikin konten. Maksudnya pertama kali masuk ke dunia kreatif ketika udah lulus fakultas hukum, ngerasa apa ya, kadang ngerasa minder juga karena teman-teman lulus fakultas hukum kerja di law firm di Senopati, di Sudirman, pakai jas ke kantor, keren banget gitu kalau ngepost di Instagram. Kayaknya teman-teman gue bermasa depan deh. Kayak sementara aku pakai kaos yang nggak jelas. Waktu itu pas masih struggling kayak ya udah nggak jelas, bikin konten segala macam. Dan ketika itu apalagi pas kayak awal-awal bikin YouTuber belum terkenal, orang nggak ada yang tahu apa itu YouTuber, ngapain bikin video YouTube. Secara image udah kalah jauh lah gitu. Kalau mau ngelamar anak orang pasti kayak, kamu kerjanya apa, YouTuber kayak iya, zaman dulu kan gitu, kayak gitu, kalau sekarang kan? Anak-anak cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber. Nah, cuman ketika dulu akhirnya aku memutuskan karena yang pertama kesempatannya lagi kebuka, dan yang kedua nyaman aja sih, maksudnya akhirnya ketemu passion di sini. Emang ternyata bisnis itu enak gitu, tapi tetap nggak ngelupain yang pendidikannya tadi. Makanya tadi aku cerita ikut pendidikan hukum, ikut ujian lawyer segala macem. Itu bahkan ketika udah kayak gini gitu, emang nggak mau ditinggalin hukumnya, jadi sambil jalan. Tapi bakalan nanti akan go back gak? Pasti Akan tiba-tiba buka kantor hukum gitu? Iya, cuma nanti ketika udah lebih berumur. Really? Karena kan lawyer itu menurut gue itu profesi yang lo butuh respect dari orang-orang, lo butuh dikenal orang. Apa ya? Menurut aku itu akan lebih lancar kalau misalnya beberapa tahun lagi lah. Momentumnya belum aja. Tapi ya kayak aku juga sih, kayak tadinya mau jadi dokter kan? Tiba-tiba kok jadi di dunia entertainment gitu. Kayak teman-teman aku tuh udah pada ngantor semua kan. Kalau ngepost di Instagram. Pernah sih kayak ngeliat ya kan, iya, kayak kok seru banget mereka ngantor gitu kan. Ngantor pakai kemeja rapi gitu. Terus aku yang pada saat itu aku lagi syuting, pulang pagi, nginep gitu kan. Apalagi di mata persepsi orang tua, anak itu sukses kalau misalnya jadi pegawai negeri gitu kan. Exactly, yang tetap gitu kan. Karena orang tuaku kan pegawai negeri kan. Jadi waktu itu ketika udah ada di dunia kreatif ini, udah bisa beli rumah, waktu itu udah bisa beli mobil, tetap aja pas lagi makan bareng sama keluarga, karena orang tuaku nggak tahu apa yang aku kerjakan kan di situ. Kayak yang cerita ada tetangga temen aku juga kayak, sini baru keterima loh jadi jaksa gitu, ini baru keterima loh jadi pegawai negeri gitu. Kayak Arif nggak mau nyoba, terus oke. Gitu. Gila, gue udah sampai kayak gini masih di compare gitu maksudnya. Oh my god, itu yang aku rasakan juga sih. Kayak tapi orang tua aku nggak pernah maksain aku sekolah, cuma kalau di keluarga besar kayak gitu kan. Kalau di keluarga besar kayak om tante aku semuanya kan S2. Terus pada saat itu aku belum kuliah karena pas lulus SMA aku syuting sinetron tuh selama 3 tahun. Syuting sinetron yang bisa dibilang banyak banget yang ngebully pada saat itu sinetron itu. Dianggapnya alay, dan peran aku juga di situ cewek yang berisik, annoying gitu kan. Jadi orang tuh ngelihatnya aku sebagai cewek yang kayak gitu, yang nggak mungkin nih orang pinter gitu, nggak mungkin nih orang sekolah nilainya bagus. Tahu kan? Jadi kalau di meja makan lagi kumpul keluarga gitu ya,
opa aku selalu nanya, kapan kamu kuliah, kapan kamu kuliah, kapan kamu kuliah. Cuman aku akhirnya kayak yang malah jadi pengen nunjukin orang itu suksesnya beda-beda, jalan yang nggak harus di satu jalan doang kan. Jadi kayak ya udah, gue bakal buktiin gue bisa hidup nih di dunia ini gitu. Ya aku juga waktu itu sebenarnya udah ngebuktiin kan, kayak aku udah punya uang sendiri di dunia ini. Cuma tetap aja namanya orang tua yang pemikirannya old school, kayak iya tahu kamu udah sukses tapi tetap harus sekolah gitu. Cuma itu cuma opa aku aja sih. Kalau papa mama tuh yang malah yakin kamu mau kuliah nanti nggak bisa bagi waktu gitu-gitu. Cuma tapi kalau itu aku setuju sih. Gue salah satu orang yang setuju karena kan orang tua ibu guru kan. Jadi emang dari dulu di keluarga kita emang pendidikan banget lah anaknya, gara-gara anak guru. Makanya ketika kemarin udah ngasilin duit sendiri dan udah cukup lah sebenarnya, udah lumayan, tetap kuliahnya dilanjutin, tetap ambil pendidikan segala macam karena emang di keluarga kita percaya pendidikan itu pasti penting banget lah. Walaupun nggak terpakai secara profesi, tapi akan kepake jadi wawasan kita, cara pola pikir kita, cara kita solving problem segala macam pasti kepake sih. Aku setuju banget, makanya aku kayak dengan senang hati kuliah karena aku juga awalnya nggak mau di dunia entertainment kan, yang emang dari dulu sekolah bimbel, les sempoa, les kumon semua udah aku coba gitu ya. Akhirnya pas kuliah ya udah kuliah, cuma aku masih ambil yang sedikit yang nyambung sebenarnya sama profesi aku sekarang kan. Aku ngambil public relation gitu dan buktiin juga ke kampus gitu, kayak aku masuk bukannya cuma sebagai artis yang masuk untuk absen aja, tapi juga berprestasi loh di kuliahnya gitu, sampai akhirnya bisa buktiin ke orang tua kayak ya walaupun kita kuliahnya telat, teman-teman aku udah pada skripsi semua, cuma nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Kamu gila sih, tapi stripping dan kuliah itu nggak semua orang bisa sih. Aku juga udah mau gila sebenarnya. Justru aku yang pengen nanya itu bagi waktunya kayak gimana? Iya parah sih. Bisa belajarnya bisa itu sih. Itu ambil kuliah weekend atau gimana waktu itu? Enggak, aku reguler. Serius? Sampai jadi di semester 2 itu, jadi aku yang cerita nih. Di semester 2 itu aku mengepalai 4 project. Project PR, project entrepreneur, project promotion, sama performing art aku jadi main talent. Dan aku ambisius banget. Jadi pada semester 2 aku ngurangin banget kerjaan di dunia entertainment ini, sampai manajer aku yang kayak, kok kamu gimana sih katanya mau balance ini namanya kamu jadi berhenti sama sekali di entertainment gitu kan. Tapi aku bilang kasih aku waktu 1 semester ini, karena di semester 2 ini aku akan kalau aku berhasil 4-4-nya dan aku dapat penghargaan, aku bisa ngebuktiin kalau aku sekolah bukannya cuma untuk absen tapi untuk prestasi. Dan akhirnya alhamdulillah PR projectnya aku dapat penghargaan, performing artnya dapat penghargaan, terus promotion sama entrepreneurnya dapat nilai A. Itu gitu. Aku respect banget sih sama artis gitu yang karirnya udah bagus tapi masih mau kuliah, karena masyarakat harus tahu nih. Ini kalau ketika artis udah terkenal banget dan jobnya udah banyak banget, memutuskan untuk kuliah, itu waktu yang dikorbankan, job yang dikorbankan, itu banyak banget uang yang dilewatin. Iya gak sih? Mengorbankan uang tuh banyak banget. Cuman itu ya menurut mereka kayak ya udah sih biasa aja, emang kita harus kuliah, gue juga kuliah gitu. Cuman kan bedanya pasti kayak Prilly gitu, udah berapa belas miliar, puluh miliar yang dilewatkan gara-gara kuliah. Iya kan? Iya. Jadi makanya gue selalu salut tiap ada artis di level tertentu yang masih mau sekolah. Dan masih ada aja ya di kampus kayak, oh ya iyalah Prilly dapat nilai 100. Ya because she's Prilly gitu. Tapi kan dosen nilai ujian aku nggak ngelihat aku Prilly atau apa, kalau jawaban aku salah masa dibenerin ya kan. Terus kayak waktu itu kan project PR tuh drama banget kan di kampusku, kayak semuanya jadi kompetitif, yang tadinya temenan jadi musuhan gitu karena kompetitif banget. Dan aku juga orangnya ambisius, kalau misalnya orang kompetitif sama aku akan jadi kompetitif juga. Terus sampai aku dituduh ngebayar orang untuk kerjain tugas aku lah, segala macam. Aku dipanggil dosen, Prilly apa bener kamu ngerjain tugas, dikerjain sama orang? Aku cuma ngomong gini ke dosen aku. Ibu tahu dari mana gitu? Enggak, aku ngomong, Bu, ibu kan udah melihat berpuluh-puluh, beribu-ribu proposal. Ya, ibu pasti tahu mana yang dikerjain sama orang, mana yang dikerjain sendiri. Dan alhamdulillah dosen aku ngomong, I trust you, karena saya juga ngelihat proposal kamu emang dikerjain sama kamu, tulisan kamu dan segala macam. Jadi ya Mem cuma pengen ngomong sama kamu sih, kamu hati-hati karena banyak yang iri sama kamu, menuduh kamu gini-gini. Ya Mem, kalau aku bayar orang mah aku udah nggak revisi kali, karena itu aku masih revisi 3 kali juga gitu.
Tapi akhirnya bisa ngebuktiin kalau ya udah berprestasi sampai Cuman sekarang. ya resiko public figure. Iya, resiko banget. Setinggi apapun pencapaiannya pasti ada aja cacatnya. Pasti ada aja dibilangnya ya iyalah Prilly gitu. Ya iyalah anak emas. Aduh, aku sering banget digituin ya ampun. Ya iyalah anak emas kampus gitu kan. Iya. Terus misalnya aku dapat penghargaan gitu ya. Kayak kemarin di semester 4 aku dapat penghargaan best student. Ya iyalah best student anak emas gitu. Iya. Padahal gue best student kan juga berdasarkan nilai, berdasarkan apa ya. Terus berdasarkan prestasi di luar kampus juga kan. Karena pada saat itu yang dapat penghargaan itu alumni-alumni, aku murid sendiri. Jadi kayak alumni dapat penghargaan, aku murid sendiri muncul gitu. Kayak orang pasti Terus ngiranya, makin rame yang komentar. ya orang pasti ngiranya, ya iyalah buat ini aja biar konten apa. Ya kali deh kampus ngasih penghargaan cuma buat konten. Capek banget emang, tidak semudah itu kan jadi terkenal. Exactly, makanya kakak Iya nggak kan? mau jadi terkenal kan. Ah. Tapi kakak punya tips gak sih buat kayak anak-anak nih? Karena aku sering banget dapat DM gitu ya, kak kalau misalnya aku jurusannya ini tapi ternyata aku nggak suka dan ternyata aku malah kerjanya melenceng tuh gimana? Karena ngerasa udah buang-buang duit kan. Iya. Kayak gila udah sekolah hukum buang-buang waktu banget, ngerasa nggak? Itu hal yang berbeda sih, maksudnya nggak suka dan kerjaannya beda itu hal yang berbeda sih. Karena kalau misalnya kayak nggak suka, aku tipikal orang yang ya lo nggak suka nggak usah dikerjain gitu. Cuman bedanya dulu ketika aku sekolah hukum, kuliah hukum, emang suka. Jadi aku emang suka hukum, cuman emang nemuin kesempatan di bidang lain. Jadi ngerti nggak? Bukan karena aku nggak suka hukum, terus akhirnya aku jalanin yang lain. Cuman ketika itu posisinya kita kan mesti realistis ya, karena ketika di dunia kerja banyak juga aku kenal orang yang pendidikannya apa, kerjaannya apa gitu. Karena emang hidup tidak semulus itulah gitu Yes. kan. Aku tuh suka dibilang gini, Prilly apa aja lu jadi duit ya. Ketika kita dikenal banyak orang, effort kita jadi nggak berasa di masyarakat karena mereka taunya hidup kita enak. Aku jarang banget posting kalau lagi pacaran. Karena aku tidak merekomendasikan itu ke anak-anak di bawah umur. Itu uangnya gede banget kan. Kita lagi ngobrolin ini, kita lagi nolak miliaran loh, ini lagi kita tolak banyak karena cuma mungkin kalau kita yang ada di posisi itu, kita jadi nggak bisa menghargai uang dan nggak bisa menghargai orang.